Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin Normatika dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit mengenai suatu tindakan korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, yang menggunakan wewenang yang diberikan oleh masyarakat ataupun kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sering melihat ataupun mendengar tindakan korupsi dalam skala yang kecil. Nah, seperti apa? Biasanya saat kita disuruh beli barang oleh orang tua, terdapat uang kembalian. Nah, apabila kita mengambil uang kembalian tersebut tanpa izin dari orang tua, tindakan tersebut merupakan tindakan korupsi dalam skala kecil. Nah, selain itu, apabila kita membayar polisi ketika tilang, menggunakan fasilitas umum demi kepentingan pribadi, ataupun sering terlambat dalam melaksanakan suatu tugas yang penting, hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Nah, bagaimana dalam skala besar? Nah, Indonesia sendiri terkenal dengan negara yang tidak terlalu bersih atau cukup korup. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Indonesia berada pada tingkat 102 dari 180 negara untuk indeks persepsi korupsi yang cukup rendah. Nah, Indonesia memiliki skor 37, dan skor 37 itu tidaklah tinggi, yang berarti Indonesia itu cukup korup. Nah, mengapa kejadian ini bisa terjadi? Sebenarnya banyak alasannya. Bisa terjadi karena kebiasaan ataupun adanya kesempatan yang mendukungnya. Sebagai contoh dalam skala besar, yaitu pada tahun ini terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial kita, yaitu Bapak Juliari Batubara. Padahal pada saat pandemi ini banyak masyarakat yang terkena dampak dengan adanya pandemi. Nah, dia lakukan korupsi terhadap dana bansos yang seharusnya digunakan untuk meringankan dampak dari pandemi yang telah melanda. Nah, tentu saja hal ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Mengingat padahal dia itu adalah orang yang sangat berkecukupan. Ironisnya, dia merasa tidak bersalah dengan tindakannya tersebut. Dan yang lebih ironisnya lagi, masa tahanannya akan dikurangi karena adanya cacian dari masyarakat. Padahal menurut saya, hal tersebut wajar karena dia telah merugikan banyak orang pada saat pandemi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu untuk menjaga Indonesia dari tindakan yang bebas korupsi. Nah, bagaimana caranya? Menurut Manjira Mantai, yaitu seorang social entrepreneur dari Kenya, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghindari korupsi. Cara yang pertama yaitu mengetahui alasan dari korupsi tersebut. Apabila kita mengetahui alasannya, maka kita akan dapat lebih mudah untuk menghindarinya. Yang kedua yaitu kita harus belajar pendidikan karakter secara eksplisit. Nah, mengapa hal ini penting? Karena dengan mempelajari pendidikan karakter, kita dapat mengetahui yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga dapat dengan pede untuk menjunjung tinggi kebenaran yang telah kita pegang sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu perlu adanya personal leadership. Nah, apa sih? Mengapa hal ini penting? Karena dengan adanya personal leadership, maka kita dapat melihat suatu permasalahan dari perspektif orang lain. Kita dapat menjadi seorang pemimpin yang dapat menghilangkan adanya tindakan korupsi ataupun menjunjung tinggi kebenaran yang telah kita pegang tadi. Nah, apabila ketiganya telah kita lakukan, diharapkan Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi dan bebas dari korupsi. Tugas kita lah yang untuk menjaga Indonesia untuk terus menjadi lebih baik lagi. Nah, dari tadi saya kan telah membicarakan mengenai korupsi. Kita sudah tahu bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan merugikan banyak orang. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa perlu memiliki integritas yang tinggi. Dengan memiliki integritas yang tinggi, tentunya kita akan menjadi calon-calon penerus bangsa yang dapat
memperbaiki negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.